Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadia Aurandika dari kelas 5F Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pembelajaran kelas rangkap dengan materi menyusun rencana pembelajaran kelas rangkap. Langsung saja kita masuk ke materinya. Kurikulum merupakan salah satu kumpulan yang memegang peran penting dalam kegiatan proses belajar mengajar. Kurikulum akan membantu dalam proses belajar mengajar lebih efektif dan terstruktur dengan materi serta metode yang telah dipersiapkan. Struktur kurikulum terdapat struktur kurikulum pendidikan anak usia dini atau bentuk lain yang sederajat. Lalu ada struktur kurikulum sekolah, madrasah ibtidaiyah atau sekolah menengah pertama, madrasah sanawiyah. Kemudian ada sekolah menengah atas, madrasah aliyah, dan selanjutnya ada sekolah menengah kejuruan atau madrasah. Kemudian ada taman kanak-kanak luar biasa atau struktur kurikulum sekolah dasar luar biasa, dan struktur sekolah menengah pertama luar biasa, dan ada struktur sekolah menengah atas luar biasa, dan yang terakhir ada struktur kurikulum satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan. Berikutnya ada prosedur PKR. Adapun prosedur penggunaan metode PKR adalah yang pertama, pada kegiatan pendahuluan terdapat 10 menit pertama berikan pengantar atau arahan dalam satu ruangan. Gunakan 2 papan tulis atau 1 papan tulis dibagi 2. Kemudian tuliskan topik dan hasil pembelajaran sesuai kelas masing-masing, mengikuti langkah-langkah untuk masing-masing kelas yang akan ditempuh selama pertemuan. Kemudian yang kedua, pada kegiatan inti dalam 60 menit berikutnya terdapat aneka metode yang sesuai untuk masing-masing kelas. Selama kegiatan berlangsung, adanya pemantauan, bimbingan, dan balikan yang sesuai keperluan. Lalu terapkan prinsip witness, awareness, dan overlappingness. Gunakan keterampilan yang sesuai untuk terapan tersebut. Lalu yang ketiga, pada kegiatan penutup 10 menit terakhir berdirilah di depan kelas menghadapi kedua kelas untuk mengadakan pengulangan atas materi dan kegiatan yang baru berlaku. Kemudian berikan komentar dan penguatan sesuai keperluan. Setelah itu, berikan tindak lanjut berupa tugas atau apa saja sebagai bahan untuk pertemuan berikutnya atau juga mungkin untuk hari berikutnya. Pembelajaran kelas rangkap sendiri adalah cara penting dan tepat untuk membantu negara mencapai target pendidikan untuk semua yang diamatkan dan tujuan pembangunan milenium nasional dengan menyediakan pendidikan yang berkualitas kepada siswa yang seringkali terabaikan oleh sistem pendidikan karena mereka hidup dalam masyarakat kecil, miskin, dan terpencil. Kemudian berikutnya ada evaluasi pembelajaran PKR. Evaluasi pembelajaran kelas rangkap terdiri dari tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, penilaian, kegiatan guru, peserta didik, hasil belajar jangka pendek, dan hasil belajar jangka menengah. Dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran kelas rangkap merupakan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan kreatif guru itu sendiri untuk menjadikan pembelajaran berlangsung yang digabung mulai dari 1 kelas, 2 kelas, 3 kelas, maupun 4 kelas. Evaluasi PKR mencakup pemantauan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran kelas rangkap, penilaian terhadap kurikulum yang diimplementasikan, serta evaluasi terhadap peran sumber daya manusia, termasuk guru, dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan untuk pembelajaran kelas rangkap. Lalu prosedur pembelajaran kelas rangkap dapat disimpulkan bahwa kelas rangkap dilakukan dengan serentak maupun searah dari guru dengan meluangkan waktu secara bersamaan dalam kelas 1, 2, dan 3 kelas.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.